Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati Jani dengan NIM 202211 2018. Di sini saya akan membacakan puisi. Senyum kecilku, harapan cita dan juga masa depan. Kemarin seuntai cita melebur serta dengan kerinduan. Langkah demi langkah seakan memberi arti dari perubahan. Menyusuri cita, menjelajah, mengharap akan arti dari petualanganku. Di kota tua ini, kota yang menjadi saksi anak desa meraih mimpi. Walaupun jauh sejauh rindu yang menghapuskan desa, Ampera adalah jejak perjuanganku, jejak orang cendekiawan. Ada yang hilang dari desa karena kota telah menghapus kita. Harapanku peserta perjalanan berubah menjadi senyum kecilku. Mata luka Sengkon Karta, karya Peri Sandi. Serupa Mas Kumambang, pupu mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupu dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, dilukai dan luka-luka. Mengapa akibat ulah manusia? Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974 tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda dasarnya Pancasila. Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira. 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusuhan golongan kiri PKI wajib mati. Pemimpin otoriter replita, rencana pembangunan 5 tahun. Bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai dor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikafani karung. Penguasa punya tata yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah Sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974, setiap malam Jumat yang dilantungkan dengan khidmat, bintang-bintang berzikir di kedipannya, suara-suara binatang melentingkan puji-pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenang tamu kena mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga dengan gaduh, adil sekeluarga rampok itu, ya usir dari kampung ini, bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala. Teriakan tegas, saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat menyerahlah, saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget, kok kamu Kang? Kebingungan, demi Allah saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama, kalau saudara tidak mau keluar dari dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, secepat yang ku bisa. Di pintu ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah, anjing, babi, bagong, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala, tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai batok, diancung-ancungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu, dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biar pengadilan yang menentukan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut raja seluruh badan. Kepalaku ditodong senjata laras panjang, mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, gantung saja, dasar orang yang tak tahu diri, sampah masyarakat, anjing. Ulur aing paeh gara-gara siang aing dukda. Aku dikerumuni warga, polisi ikut-ikutan menendang. Dar, suara tembakan di langit terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI mengusurku, darah dan mecak tanam bercampur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi di antara sadar atau tidak.
selang kejadian, sesosok tubuh dilemparkan lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Sajak pertemuan mahasiswa. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke lautan, dan mendengar dengung lebat dalam hutan. Lalu kini ia 2 penggala tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik, dan kita bertanya maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya dan ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak mana? Kenapa maksud baik dilakukan? Tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya. Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di pucuk kepala. Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan? Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba, cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda, akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang, dan esok hari matahari akan terbit kembali. Sementara hari baru menjelma, pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan, atau masuk ke sungai menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari ini kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendarah, ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Mungkin itu saja puisi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.